Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinti Lindra. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 1 TRKIA yang akan memaparkan hasil praktikum kami tentang pemanfaatan limbah biomasa onggok singkong sebagai bahan baku produksi etanol. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan-rekan saya. Untuk latar belakang akan dibacakan oleh Restiara Winada. Baik, untuk latar belakang, meningkatnya kebutuhan energi dan berkurangnya cadangan bahan bakar fosil itu mendorong pengembangan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Salah satu alternatif energi tersebut adalah bioetanol yang dapat diproduksi dari bahan biomasa seperti limbah onggok singkong. Onggok masih memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi sehingga berpotensi untuk dikonversi menjadi bioetanol melalui proses gelatinisasi, hidrolisis, fermentasi, dan distilasi. Baik, untuk tujuannya yang pertama yaitu mengetahui karakteristik biomasa onggok singkong dan sebagai bahan baku bioetanol. Yang kedua, mengetahui pengaruh proses hidrolisis terhadap pembentukan gula sederhana, menentukan kadar bioetanol dan rendaman yang diperoleh dari proses produksi. Kemudian di sini ada dasar teori yang dimana biomasa merupakan bahan organik yang berasal dari tumbuhan, hewan, maupun limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan. Salah satu jenis biomasa adalah onggok singkong, yaitu limbah padat dari industri tapioka yang masih mengandung pati dan serat sehingga berpotensi digunakan sebagai bahan baku produksi bioetanol. Kemudian di sini ada teori bioetanol yang dimana bioetanol merupakan alkohol yang dihasilkan melalui proses fermentasi bahan yang mengandung gula atau pati dengan bantuan mikroorganisme uh, Saccharomyces cerevisiae. Bioetanol dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif karena lebih ramah lingkungan dan dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Kemudian di sini ada proses produksi bioetanol yang dimana proses produksi bioetanol dari onggok singkong meliputi tahap gelatinisasi, hidrolisis, fermentasi, dan juga destilasi. Gelatinisasi bertujuan membuka struktur pati, hidrolisis mengubah pati menjadi gula sederhana, fermentasi mengubah gula menjadi etanol, dan juga sedangkan destilasi berfungsi memisahkan etanol dari campuran hasil fermentasi. Nah, di sini adalah metode praktikum yang dimana alat-alat yang digunakan adalah yang pertama itu ada Erlenmeyer, gelas ukur, beker gelas, batang pengaduk, pipet tetes, neraca analitik, hot plate, gelas ukur, seperangkat alat distilasi, dan juga piknometer. Kemudian ada termometer dan juga pH meter dan juga uh, refleks uh, Micrometer. Kemudian ada bahan yang digunakan ada onggok singkong, ragi instan, aquades, larutan NaOH, HCl 0,3 molar, kemudian ada aluminium foil dan juga tisu dan juga urea. Selanjutnya yaitu prosedur kerjanya. Yang pertama itu timbang 20 gram onggok singkong yang telah dihaluskan, masukkan ke dalam Erlenmeyer. Yang kedua, timbang 150 ml air dan panaskan dengan suhu 80 sampai 90 derajat. Aduk secara kontinu hingga mengental dan terjadi proses gelatinisasi. Yang ketiga, lakukan hidrolisis dengan menambahkan 25 ml larutan HCl 0,3. Terus cek pH-nya 2 sampai 3. Kemudian refleks selama 2 jam. Terus yang keempat, setelah itu hidrolisis didinginkan terlebih dahulu dan dilakukan uji kandungan kadar gula terlarut. 5 yaitu hidrolisat, kemudian diatur pH-nya menjadi 5. Jika pH asam maka diperlukan penetral dengan penambahan NaOH 0,3. Kemudian yang keenam, tambahkan ragi instan sebanyak 4 gram. Yang ketujuh, tambahkan 0,3 gram uren. Terus yang kedelapan, waktu fermentasi dimulai dengan adanya penambahan yes dan uren. Terus kemudian yang kesembilan, lakukan pengukuran pH dan Brix sebelum labu Erlenmeyer ditutup. Yang ke-10, Erlenmeyer ditutup hingga tidak ada celah untuk udara masuk. Yang ke-11,
Klasifikasi dan fermentasi dilanjutkan selama 6 hari. Yang ke-12, distilasi dilakukan pada suhu 80 derajat karena titik didih alkohol 78 derajat. Terus yang ke-13, timbang dan simpan hasil destilat yang di dalam botol yang ditutup rapat. Kemudian ke-14, hitung volume dan destilitas hasil destilas. Kemudian yang ke-15, analisis kadar etanol dan rendemen yang dihasilkan. Hasil pengamatan yang pertama yaitu massa bahan baku 20 gram, kedua volume destilat 15 mili, yang ketiga break awal 6,3%, terus yang keempat break hasil hidrolisis 7,3%, yang kelima densitas bioetanol 0,955 gram per mili, terus yang keenam massa distilat 14,325 gram. Terus yang ketujuh, kadar bioetanol 25,646%. Terus yang kedelapan, massa etanol dalam destilat 3,674 gram. Yang kesembilan, persen yield etanol 18,369%. Kemudian pembahasan dari gelatinisasi dan hidrolisis, yaitu tahap gelatinisasi menyebabkan pati menyerap air dan mengalami perubahan struktur sehingga lebih rendah di hidrolisis. Keberhasilan hidrolisis ditunjukkan dengan meningkatnya nilai break dari 6,3% menjadi 7,3%, yang menandakan adanya pembentukan gula sederhana dari pemecahan pati pada singkong. Fermentasi dari destilasi. Pada proses fermentasi, gula hasil hidrolisis dikonversi menjadi etanol oleh Saccharomyces. Selanjutnya dilakukan destilasi untuk memisahkan etanol berdasarkan perbedaan titik didih. Bioetanol yang dihasilkan memiliki kadar 25,64%, namun masih mengandung air sehingga kemurniannya belum optimal. Kemudian rendemen bioetanol. Dari 20 gram onggok singkong diperoleh massa etanol sebesar 3,67 gram dengan rendemen sebesar 18,369%. Nilai ini menunjukkan bahwa onggok singkong memiliki potensi sebagai bahan baku bioetanol, namun efisiensi proses masih dapat ditingkatkan melalui optimal tahap hidrolisis terhenti dan distilasi. Selanjutnya ada kesimpulan yang pertama yaitu proses hidrolisis onggok singkong menggunakan HCl 0,3 molar selama 2 jam berhasil meningkatkan nilai total padat terlarut dari 6,3% menjadi 7,3%. Peningkatan sebesar 1,1% menunjukkan bahwa sebagian pati yang terkandung dalam onggok singkong telah terdegradasi menjadi gula sederhana yang dapat dimanfaatkan sebagai substrat pada proses fermentasi. Yang kedua, proses fermentasi menggunakan Saccharomyces cerevisiae selama 6 hari mampu menghasilkan bioetanol dengan kadar etanol sebesar 25%, densitas 955 gram per mili, dan massa etanol sebesar 3,6 gram. Hasil tersebut menunjukkan bahwa gula hasil hidrolisis berhasil dikonversi menjadi etanol. Meskipun produk yang dihasilkan masih mengandung air dan dalam jumlah tinggi, sehingga kemurnian etanol belum optimal. Yang ketiga yaitu dari 20 gram onggok singkong yang digunakan sebagai bahan baku, diperoleh volume distilat 15 mili dengan rendemen bioetanol sebesar 18%. Nilai rendemen tersebut menunjukkan bahwa onggok singkong memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku bioetanol. Namun efisiensi proses masih dapat ditingkatkan melalui optimasi kondisi hidrolisis, fermentasi, dan destilasi agar menghasilkan kadar etanol dan rendemen yang lebih tinggi.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.